Pada kesempatan hari ini ada sosialisasi. Semoga kalian nanti bisa mendengarkan seksama apa yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Joko. Sehingga kalian nanti akan mengetahui hak apa yang harus kalian dapatkan sebagai seorang anak. Hak-hak apa aja? Karena kalian ini adalah pada tahap anak yang memang harus diselamatkan, harus diperjuangkan untuk mendapatkan hak. Satu, mungkin pendidikan, hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari keluarga maupun dari dinas, kalau memang itu kalian perlu atau memang harus didapatkan. Nah, dengan adanya sosialisasi ini mungkin nanti kalian ada bagian di situ yang perlu dipertanyakan sehingga hak kamu bisa kamu perjuangkan. Ini merupakan program dari Dinas Kabupaten Jember untuk menyelamatkan anak bangsa. Ya, dari beliau, dari Bapak Joko nanti kalian akan paham mau kemana. Kalau terjadi masalah, mau kemana kalian mengadu, itu ada tempatnya. Dengan sosialisasi ini diharapkan kalian nanti bisa mengadu tepat pada sasaran atau tempat untuk kalian mengadu yang benar dan sesuai dengan porsinya. Karena kalian tidak akan mengerti kalau tidak ada sosialisasi. Ini kita bersyukur di sekolah kalian di SMK Kartini Jember diberikan waktu tempat untuk diadakan sosialisasi. Semoga sosialisasi nanti ini sangat bermanfaat dan untuk kalian semua sehingga apa yang ada permasalahan baik di dalam keluarga pada kalian sendiri bisa teratasi dan terutama menjadi tujuan akhir kalian bisa mendapatkan hak untuk sekolah sampai lulus. Paham anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian nanti bisa menyelesaikan pendidikannya sampai selesai dan segala permasalahan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ilmu ini juga akan bermanfaat dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan beliau nanti benar-benar kamu mencermati, mendengarkan dengan sesama dan manfaat, intinya itu, dan bisa menjadikan ini ya wacana untuk kalian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk sambutan yang kedua yaitu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Joko Sutriswanto MSI, dipersilahkan. Izin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dapat hadir di SMK Kartini. Kepanjangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB itu adalah DP3AKB. Jadi terlalu panjang Pak Joko, disingkat saja. Iya, itu singkatannya DP3AKB.
Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Kartini, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku SMK Kartini. Izin memperkenalkan diri, nama Joko Sutriswanto, asli Mojokerto, tetapi dapat jodoh orang Jember gara-gara sering kecek di Kali Bedadung. Dari dulu kuliahnya di Jember, kemudian karena musim kemarau biasanya kalau di daerah kampus dulu itu, mudah-mudahan sekarang enggak, itu mesti mandinya di sungai gitu. Kami di bidang pelindungan anak. Kenapa DP3AKB kok sampai di SMK Kartini? Ada ceritanya. Ketika kami mendampingi kasus di SMK 2, tidak sama dengan ketika kami melaporkan beberapa kasus di SMP dan SMA, SMK lain. Ada dispo dari Bapak Bupati sosialisasikan pelindungan anak kepada semua sekolah. Akhirnya kami izin kepada cabang dinas dan Kemenak termasuk Dispendik di bawah pemerintah Kabupaten Jember, karena urusan SMK, SMA dan Madrasah Aliyah ada di luar kewenangan pemerintah Kabupaten Jember, tetapi kalian adalah anak-anak di Kabupaten Jember begitu. Jadi perintah beliau Bapak Bupati sosialisasikan, akhirnya kami ketemu dengan SMK Kartini begitu. Dan alhamdulillah sekarang saya berhadapan dengan kalian dengan wajah yang baik, senyum, ramah, apalagi ada multimedia. Aplaus untuk SMK Kartini. Izin saya berdiri, Bu. Sebelum kita mulai, sudah dapat salam semangat pagi, udah tahu? Belum? Jadi kalau saya ngomong selamat pagi, kalian bunyinya pagi, pagi, pagi 3 kali, luar biasa. Tangannya mengepal begitu ya? Oke? Oke. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, terima kasih. Pak Joko hadir dengan PPT, PowerPoint. Minta tolong di-share PowerPoint-nya. Kemudian ada beberapa film, barangkali bisa mengobati ngantuk, biar kalian tidak mengantuk begitu ya. Oke, Pak Joko akan sosialisasi tentang pelindungan anak secara keseluruhan. Next. Anak itu menurut Undang-Undang Pelindungan Anak nomor 35 tahun 2014 adalah umur 0 sampai 17 gitu. Kalau 18 bukan anak. Jadi kalau 17 kemudian menikah atau kawin berarti dia anak yang kawin. Kalau anak ini kemudian punya anak, namanya anak gendong anak gitu. Jadi meskipun dia sudah kawin tapi umurnya 17 tetap anak. Anak itu di Kabupaten Jember 24%. Berarti sepertiganya penduduk Jember yang 2,6 juta. Berarti besar. Maka pelindungan anak harus hadir. Pemerintah harus hadir. Caranya hadir, salah satunya Pak Joko diterima dengan baik di SMK Kartini. Nah, apa sih yang menjadi kewenangan dari pelindungan anak? Banyak. Ada foto-foto anak di sini. Ini adalah Forum Anak Jember. Tahun 2023 mereka sudah 2 tahun dan harus ada pergantian pengurus. Maka nanti saya harapkan SMK Kartini ada yang ikut menjadi pengurus Forum Anak Jember. Kegiatannya keren. Bisa dibantu dari APBD, bisa dibantu dari non APBD. Dari mana saya Pak Joko? Banyak. Ada urunan. Dari kalian sendiri urunan untuk melaksanakan kegiatan. Barangkali APBD-nya cuma sedikit memberinya. Kok sedikit Pak Joko? Iya, APBD Jember memang 4,6 triliun, tapi urusannya besar. Yang kedua, bisa dari
APSAI, Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia. Di Jember ada Lipo, ada Transmart, Roxy Mall, Kober yang kalian biasa cangkruk di Kober. Kemudian ada perusahaan-perusahaan lain, Gramedia dan sebagainya. Ketika kalian mempunyai kegiatan yang tidak bisa didanai, minta bantuan kepada APSAI. Nah, Jember itu sudah menjadi kabupaten layak anak 4 kali. 2019, 2020 kategori paling bawah Pratama, 2021 naik lagi 1 tingkat Madya, tahun 22 Nindya, tinggal 1 utama. Apa alasannya kok bisa belum utama? Banyak yang belum kita penuhi persyaratannya. Salah satunya adalah masih 0 tingkat SMA, SMK, Madrasah Aliyah yang belum menjadi satuan pendidikan ramah anak begitu. Nah, ketika Bapak Bupati menerima hadiah ini, beliau berkomentar atau berkomitmen bahwa Jember tidak hanya menjadi kabupaten layak anak sepanjang penghargaan dan piagam saja, tapi betul-betul hadir sebagai kabupaten, sebagai pemerintah kabupaten yang bisa memenuhi layak anak itu apa. Nah, sekarang kita masuk di sini. Next. Oke. 1. Kita menangani kekerasan pada perempuan dan anak. Kalau dilihat dari sini, banyak yang kita tangani. Kalau perempuan 1 kasus, anak bisa 3 atau 4 kasus. Next. Kita lihat, lebih tinggi anak. Berarti kenakalan anak di Jember itu banyak. Kasus di Jember itu banyak anak daripada perempuan. Ya, terutama di sekolah. Kalau sekolah itu yang lebih banyak adalah bullying. Nanti kita ngobrol tentang bullying. Next. Kasus anak, kalau laki-laki 1, kalau perempuan bisa 4, bisa 5. Maka berhati-hatilah yang menjadi perempuan. Kasus yang kami tangani itu banyak yang notabene berasal dari WhatsApp, Facebook, Instagram, yang cuma kenal 1 kali aja udah mau diajak ke tempat yang sepi, kemudian di sana terjadinya kasus itu. Maka kita harus lebih hati-hati, harus bijak memakai HP. HP jangan dipakai macam-macam, pakailah untuk belajar. Next. Oke. Ada undang-undangnya tentang pelindungan anak, maka segala sesuatu yang terjadi dengan anak ada dasar hukumnya, ada tindak pidananya. Begitu. Next. Next. Lagi. Oke. Di samping undang-undang tentang pelindungan anak juga ada Perpres yang mengatakan bahwa kabupaten harus layak anak. Dasarnya ini. Sekolah harus ramah anak. Pondok pesantren, kemarin Pak Joko hadir di panti dan hadir di panti di Al Hasan 1. Kalau ada yang rumahnya panti ada? Ada? Enggak ada? Oke, berarti anak kota semua. Oke, Pak Joko hadir di panti, ketemu dengan 22 pondok pesantren sekecamatan Panti dan Sukorambi. Ngobrol tentang pondok pesantren ramah anak. Mereka kaget, kok bisa? Sekarang banyak kasus di pondok pesantren. Kalian dengar? Oh, berarti kalian update gitu. Pak Joko masuk kepada masjid atau rumah ibadah ramah anak yang tadinya nggak pernah sobo gereja, ada yang Kristen atau Katolik? Ada. Oke, Pak Joko masuk di GKJW, masuk di Santo Paulus Jalan Kartini. Oke. Pak Joko masuk ke sana. Ke wihara masuk. Apalagi ke masjid. Kemarin kita meresmikan 3 masjid ramah anak. Salah satunya adalah Cheng Ho. Muhammad Cheng Ho. Udah kita resmikan sebagai masjid ramah anak. Kok semuanya ramah anak Pak Joko? Iya. Perpresnya mengatakan kabupaten layak anak begitu. Next. Oke, ini indikator kabupaten layak anaknya, enggak usah, tapi sebagai pengetahuan aja. Next.
Apa sih yang tidak menjadi urusan anak? Semua urusan anak ada di perlindungan anak. Semua urusan anak, karena anak adalah manusia yang paling rentan bersama dengan perempuan, wajib dilindungi. Itu anak. Maka tidak ada yang tidak ada hubungannya dengan anak. Semua urusan ada hubungannya dengan anak. Oke. Nah, menurut Undang-Undang 35, anak mempunyai 4 hak. 1, hidup. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak membolehkan anak untuk hidup. Maka ketika dia berhadapan dengan hidup anak, dia berurusan dengan pidana. Nomor 2, hak tumbuh kembang, termasuk sekolah di dalamnya. Mencari ilmu tumbuh kembang. Yang berikutnya perlindungan. Seperti tadi ketika ada kasus apapun. Yang keempat, hak partisipasi, bersuara. Maka kalian kita ajak nanti 23 ketemu Pak Joko ya, mau ya, menjadi forum anak Kabupaten Jember. Kalau di tingkat kecamatan masih belum aktif, ada 9 tapi belum aktif. Kelurahan ada 6 tapi belum aktif. Tapi kalau desa aktif. Loh kok bisa Pak Joko? Iya, karena desa ditunjang oleh APBDes. Ada forum anak desa di Harjomulyo Silo. Jadi masuk gitu, kalau kalian dolin ke sana, kalau jalan-jalan nggak usah ke tempat wisata, udah masuk ke Harjomulyo lewat PTP, itu pemandangannya bagus sekali. Apalagi yang ke daerah Mulyorejo, pucuk gunung. Saya menamakannya Desa Penari. Ya, karena posisinya begini. Nah, kalian bisa refreshing di sana, sepeda motoran aja. Nah, anak Harjomulyo itu ketika kami bentuk, saya tanya, ada yang usul, ada yang mau jadi pengurus, diam. Tapi sekarang setelah dikasih 17 juta oleh desanya, mereka di Instagram, di YouTube, munyer-munyer begini, bawa batik. Batiknya dijual 125.000. Anak Sumber Kalong Kalisat, ada yang Kalisat? Enggak ada, oke, anak kota ya lupa. Oke. Nah, dia belum ada APBDes, tapi dia sudah membuat masker dari kain, sudah membuat seblak kering. Besok kalau Pak Joko ada anggaran, mereka kita kasih untuk pelatihan lebih baik, termasuk packagingnya. Hubungannya dengan bentuk-bentuk kekerasan ada di sana. Ada kekerasan fisik, ada non fisik termasuk bullying, kemudian seksual, penelantaran. Penelantaran itu salah satu contohnya adalah ketika bapak ibu, mudah-mudahan nggak ada di sini. Kalau Pak Joko ngomong ini mesti seperti mau nangis. Ketika ada salah satu SMP di Kalisat ngomong, Pak Joko sama tanya, apakah bapak ibu yang tidak memberi uang pendidikan kepada anaknya itu termasuk penelantaran? Semua pada meneteskan air mata. Ada seperti itu. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Itu salah satu bentuk penelantaran. Bisa dilaporkan kepada kami. Nanti akan bantu mediasi. Kalau tidak bisa mediasi, dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Bisa Pak Joko? Bisa. Ada undang-undangnya perlindungan anak. Trafficking, jual beli manusia, itu juga nggak boleh. Termasuk anak, jual beli nggak boleh. Trafficking. Lain-lain ada hak asuh, ada anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus di SMK 2, anak yang berhadapan dengan hukum. Anak bisa dihukum? Bisa. Nanti kita lihat pasal-pasalnya. Pak Joko pernah ke LSM namanya Bengkel Jiwa. Bengkel Jiwa itu menangani anak-anak yang ABH. Kemudian di sana biasanya kasusnya adalah menjual obat terlarang, pil koplo, pil anjing gila dan sebagainya. Satu kaleng isinya 100, dia beli 800.000, kemudian dia jual bati 1.200.000, uangnya dia kembali 2 juta. Batinya 1.200.000. Siapa yang enggak kepincut? Semua orang kepincut. Saya menemui anak di sana 3 orang waktu itu. Kenapa kok bisa begini? Iya Pak Joko, ekonomi. Tetapi bukan alasan ekonomi kemudian melakukan hal-hal kejahatan. Betul kan? Oke, sepakat. Next.
Next. Next. Oke. Oke. Terima kasih. Nah, bullying. Bullying itu intinya adalah penunjukan sikap seseorang yang kepingin diakui dominasinya kepada seseorang yang lemah. Pengertian pokoknya di sana. Next. Next. Nah, perilaku bullying ada di sekolah, ada di keluarga, ada di masyarakat, dan yang paling penting di cyber, di internet. Ini yang perlu hati-hati. Kenapa hati-hati Pak Joko? Karena ada dasar pengenaan pidananya di Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi kalau sudah menyangkut cyber, ada ITE di sana. Informasi dan transformasi elektronik. Ada 2 dasar hukum yang bisa menjerat. Ini yang harus diwaspadai. Contoh sederhana. Ketika seseorang men-share di Garahan terjadi kemacetan gara-gara longsor begitu. Tetapi info itu belum valid betul, nggak tahu. Kita sebagai orang yang awam kemudian menge-share ke teman yang lain. Itu ketika terjadi kehebohan, maka kita bisa ditangkap oleh Bapak polisi. Karena kita sudah menyalahgunakan undang-undang ITE begitu. Itu contohnya. Termasuk ketika ada hubungan relasi antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang tidak senonoh kemudian di-share ke dalam cyber atau internet. Itu juga ada dasar hukumnya, ada pengenaan pidananya. Next. Nah, jenis bullying itu fisik, non-fisik dan sebagainya. Yang perlu dipahami adalah semua itu berawal dari non-fisik atau bullying atau ngomong yang tidak pada tempatnya. Contoh, kasus di SMK 2 itu berdasarkan laporan si cewek pelaku kepada pelaku, menginformasikan bahwa dia sudah dibully oleh si korban. Dasarnya itu. SMA 1 Tanggul dengan SMK 7, tahu kasusnya? Ada yang tahu, ada yang tidak. Begini kasusnya. 2 orang antara Ferdi SMK 7 dan Hamzah SMA 1 merupakan musuh bebuyutan. Di mana si Ferdi ini memang biang kerok. Ketika terjadi pentas musik dan lain sebagainya selalu menjadi biang kerok. Nah, kemudian di suatu waktu mereka janjian lewat HP untuk caruk. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Nah, ketika janjian, si Ferdi kemudian kirim WA ke temannya untuk dikirimi celurit. Si Hamzah WA temannya untuk didampingi, ada kurang lebih 4-5 orang. Ketika ketemu di lokasi, mereka kemudian bertengkar, duel 1 lawan 1. Si Ferdi membawa celurit, si Hamzah tidak, tapi untungnya memakai helm. Ketika disabetkan celurit, kemudian helmnya dilepas dan ditangkiskan, celurit jatuh. Ketika celurit jatuh, 1 dari 4 atau 5 temannya ini kemudian mengambil celurit, kemudian ditebaskan. Sampai sekarang mereka buron. Contoh yang tidak baik, tapi Pak Joko harus buka. Karena kasus ini bisa jadi percontohan kita untuk tidak melakukannya. Kasus SMP 12 antara perguruan silat satu dengan yang lainnya. Si korban menggambar salah satu logo atau simbol perguruan silat kemudian tidak diterima, kemudian diviralkan. Si anak ini kemudian dihajar. Lapor kepada polisi. Cyber yang paling menakutkan, tetapi ingat semua bermula dari non fisik atau non verbal bully. Next. Oke. Nanti ini saya bagikan kepada ibu kepala sekolah biar kalian pelajari. Bully tidak hanya pada korban dan pelakunya saja, tetapi banyak aktor di sana.
termasuk saksi. Oh ya wis, itu memang begitu. Ayo wis, itu saksi untuk mendukung. Ada juga yang menjadi penonton, diem, lihat sana, lihat sini. Tetapi ada temennya yang dibully tidak melerai penonton. Semuanya ini terlibat. Ketika nanti diproses hukum, semuanya terlibat. Maka jika ada anak yang dibully, tolong dibantu untuk tidak terjadi pembulian, begitu. Next. Lagi? Oke. Kita lihat film dulu. Yang bully, dirbully. Oke. Kita lihat film dulu biar fresh, biar kalian nggak ngantuk. Ada suaranya? Mereka membenciku tanpa alasan. Membandingkan aku dengan orang lain dalam kompetisi yang tidak adil. Kadang aku bertanya, Itu saksi ya. Betul, apakah lihat tujuan itu saksi. hidupku hanya jadi badut pelampiasan? Hal ini aku masih bisa tahan. Ini hanya berlangsung beberapa menit sehari. Tapi ini selalu menghantuiku 24 jam. Membuatku percaya kalau aku tidak berguna. Aku sampah dan dunia akan jadi lebih baik tanpa kehadiranku. Ya, dunia akan lebih baik tanpa kehadiranku. Jadi, aku memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Ya, selamat tinggal dunia, di mana aku tidak diinginkan. Selamat tinggal diriku, yang menjadi badut pelampiasan. Mereka membenciku tanpa alasan. Mereka membenciku tanpa alasan. Membandingkan aku dengan orang lain dalam kompetisi yang tidak adil. Mereka membenciku tanpa alasan. Membandingkan aku dengan orang lain. Kadang aku dalam bertanya, kompetisi yang tidak adil. Apakah tujuan hidupku hanya jadi badut pelampiasan?
Kadang aku bertanya, apakah tujuan hidupku hanya jadi baru pelampiasan? Hal ini aku masih bisa tahan. Ini hanya berlangsung beberapa menit sehari. Tapi ini selalu menghantuiku 24 jam. Membuatku percaya kalau aku tidak berguna. Aku sampah dan dunia akan jadi lebih baik tanpa kehadiranku. Ya, dunia akan lebih baik tanpa kehadiranku. Ini hanya berlangsung beberapa menit sehari. Jadi, aku memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Ini selalu menghantuiku 24 jam, di mana aku tidak diinginkan. Membuatku percaya kalau aku tidak berguna. Diriku yang menjadi aku sampah dan dunia akan jadi lebih baik tanpa kehadiranku. Ya, dunia akan lebih baik tanpa kehadiranku. Jadi, aku memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Ya, selamat tinggal dunia, di mana aku tidak diinginkan. Selamat tinggal diriku, yang menjadi badut pelampiasan. Selamat tinggal diriku yang lama, yang selalu diam, menerima, pasrah, dan tidak pernah berubah. Jadi, aku yang harus berubah. Yang selalu diam. Aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Pasrah. Aku tidak pernah membiarkan kata-kata mereka menentukan arah hidupku. Jadi, aku yang harus. Aku tidak akan What doesn't kill me biarkan mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Aku tidak akan membiarkan kata-kata mereka menentukan arah hidupku. Ya, itu bully, di mana seseorang yang dibully tidak boleh putus asa, harus meningkatkan semangatnya, motivasi diri, macam-macam jalannya, belajar dengan baik, tidak usah menghiraukan orang yang membuli, lewati aja. Tetapi ketika mampu melawan, lawan dengan catatan bukan kekerasan. Lawannya dengan apa tadi itu? Belajar, menunjukkan prestasi, itu melawannya begitu. Bersikap dengan baik meskipun bagusnya lagi, SMK Kartini sudah mempunyai Satgas Perlindungan Anak di sekolah, begitu. Aplaus untuk SMK Kartini. Kembali ke PowerPoint.
Oke, next. Ada lagi? Next. Next. Nah, ini. Jadi anak yang percaya diri itu biasanya tidak mempan untuk dibully. Termasuk ketika saling mendukung satu sama lain. Kalau ada yang dibully, tolong dibantu. Jangan ditinggalkan. Seperti film tadi, malah difoto. Saksinya malah memfoto. Itu nggak baik. Next. Ada? Next. Oke. Nah, sekolah juga bisa menghentikan pembulian. Seperti tadi, salah satunya udah dibentuk Satgas. Next. Sudah ini? Next. Oke. Ini yang berakhiran dengan pidana. Coba dilihat Undang-Undang 35 2014 tentang pelindungan anak. Setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif, mengakibatkan anak mengalami kerugian material moral sehingga menghambat fungsi sosialnya atau memperlakukan anak penyandang disabilitas. Hukumannya Pasal 76C. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan. Oh, bukan hukumnya. Next lagi. Nah, yang ini 76A hukumannya di sini. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud memperlakukan anak secara diskriminatif termasuk bully. Ada hukumannya 5 tahun atau 100 juta. Next. Nah, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk bully. Ada pasal 80. 6 bulan, paling lama 3 tahun 6 bulan, atau denda 72 juta. Termasuk anak yang dimaksudkan adalah luka berat, 100 juta. Next. Pasal 80 lagi, ketika anak itu mati, hukumannya 15 tahun atau denda paling banyak 3M. Kasus SMK 2, dia dihukum 5 tahun. Cukup banyak Pak Joko, ini lebih banyak, 15 tahun. Bayangkan 5 tahun, kan nggak enak. Dia setelah dari Polres kemudian dititipkan kepada lapas lembaga pemasyarakatan yang utaranya alun-alun itu. Cuma 2 minggu dia udah nggak kerasan. Kok nggak kerasan Pak Joko? Iya, karena di sana uang sakunya yang dikasih oleh keluarga itu untuk jajan di lapas. Karena lapas itu makannya, minumnya nggak enak. Karena memang prosedur dari lapas sendiri. Karena memang tahanan. Jadi memang tidak enak. Jadi harus jajan. Ketika dikasih uang jajan, uangnya dipalak sama orang-orang yang dewasa. Cuma 2 minggu dia nggak kerasan. Akhirnya kemudian dia dikirim ke lapas anak di Blitar. Jadi di sana masih bisa sekolah, masih bisa aktivitas lain, cuman ada di lapas. Kurang lebih 5 tahun. Nah, next sampai dengan terus. Ini nanti saya kasihkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Terus ada pelaporan. Nah, di sini kalian bisa melaporkan melalui UPT DPPA 0822 atau call center 0331. Ketika kalian tidak bisa melaporkan, tidak ada tindak lanjut melaporkannya kepada Bapak Ibu guru BK dan lain sebagainya, kalian bisa melapor ke sini. Apapun itu tentang permasalahan anak, atau kalian membuka aplikasi One Touch Service, yang bisa di-download di Play Store. Terakhir, kekerasan pada anak termasuk kepada perkawinan anak. Kawin itu umurnya 19 tahun ke atas. Minimal batas kawin menurut Undang-Undang 16 2019
sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, anak perempuan atau anak laki-laki sama umurnya 19. Ketika masih anak umur 17 ke bawah kemudian dikawinkan, itu bisa melaporkannya kepada Pak Joko karena melanggar hak anak tadi, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, bersuara begitu. Kenapa? Karena anak perempuan yang belum berumur 19, pinggulnya ini belum membesar, organ-organ untuk reproduksi sehat belum maksimal. Ketika nanti terjadi pembuahan kemudian hamil kurang bagus, sehingga bisa keguguran. Kalaupun dia tidak keguguran, ketika dia melahirkan lebih banyak ke sesar, operasi, daripada melahirkan normal karena pinggulnya belum membesar untuk sebagai berfungsinya alat reproduksi. Maka ketika sesar ada biaya kurang lebih 15 juta. Itu kan bisa dipakai untuk beli sepeda motor begitu. Nah, jadi ketika ada anak yang dilaporkan, ada anak yang dipaksa kawin oleh orang tuanya dan sebagainya, boleh melapor ke Pak Joko. Pak Joko nanti akan mengadakan pendampingan kepada keluarga yang bersangkutan. Kita lihat statement Bapak Bupati. Jember ini Bapak Ibu sekalian, paling banyak orang cerai Jember ini, Masya Allah. Ya apa ini? 1 tahun 2021 Pak, 6.000 yang cerai Pak. Dereng ini. Ada besi, tadi besi kabin, dereng tak tanggung jawab. 6.000 Bapak yang menikah, yang cerai 6.000 orang yang cerai di Jember tahun 2021. Sebagian besar adalah karena pernikahan dini, ki belum bektona, si dereng waktu ini dinikahkan Pak. Akhirnya metel, rantas. Lek beten rantas, seto. Nggih, waktu nikah melahirkan beten seto ibu, seto putrani. Itu namanya AKB. Angka kematian ibu tinggi, angka kematian bayi tinggi. Jember yang lahir selamat stunting, andit anaknya gak gede-gede. Kalah kabeh. Berangan sama kayak gitu. Doji akeh nih Pak nikah. Oke, terima kasih. Demikian paparan tentang perlindungan anak. Pak Joko harap ada komunikasi di antara kita, tanya jawab dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Bapak. Ada sesi tanya jawab, mungkin anak-anak ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Angkat tangan. Siapa? Anggra ini. Silakan. Bapak ada yang bertanya? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Anggraini Dwi Agustin. Di sini saya akan bertanya. Anggraini. Kan tadi penjelasannya kan dari umur 0 sampai 17 tahun ya Pak, kena pasal. Kalau seumpamanya di atas 17 kayak 18 gitu, apakah masih ada pasalnya? Terima kasih Pak. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan anak-anak, mumpung ada Bapak Joko. Silakan yang mau bertanya. Silakan, Irfan tanya. Oh enggak. Mungkin yang belakang. Yang belakang. Siapa? Aklam. Oh enggak. Sudah ya? Tidak ada? Silakan yang di depan. Gak usah malu. Ali mungkin, Ali. Ruka? Ruka bertanya? Oh enggak. Silahkan, Pan. Nova? Silakan Nova. Oh enggak. Sudah paham? Sudah paham semuanya? Sudah ya? Oke. Oh, oke. Silakan Ruka. Ruka? Oke. Silakan Ruka. Silakan. Oh, enggak. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rukaya. Di sini Siti Rukaya, Ruka Pak. Rukayah. Di sini saya akan bertanya, apa itu Undang-Undang ITE, Pak? ITE. Undang-Undang ITE. Pertanyaan Rokayah. Aplaus untuk Rokayah. Undang-Undang ITE itu adalah informasi dan transaksi elektronik. Jadi situ segala permasalahan yang menyangkut ITE atau elektronik, HP, email, WhatsApp, dan lain sebagainya yang masuk ke dalam elektronik itu bisa dijerat ketika penggunaannya tidak sesuai atau melanggar aturan atau perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang tadi Pak Jawa katakan, hanya men-share lokasi di Ngarahan yang notabene mogok, macet atau longsor, padahal kejadian di sana bukan seperti yang diberitakan begitu. Tapi karena kita latah untuk men-share, maka kita share. Nah, ketika dicari sumber, di sana terjadi kehebohan, maka ketika dicari sumber, kita katut. Maka kita bisa diproses Undang-Undang ITE begitu. Begitu ya. Terima kasih. Yang lain? Jadi saya Nona dari 11 mm 2. Nona dari 11 mm 2. Mau nanya, kalau misalnya di sekolah itu kayak suka apa ya? Bukan secara langsung dibully, tapi kayak kadang anak-anak tuh suka teriak-teriak kayak apa ya? Ngece gitu loh, Pak. Nah, itu tuh kadang awalnya mungkin biasa aja, tapi kalau kadang tuh sudah ungkit-ungkit agama, kayak Mbak nggak pindah kayak gitu-gitu, Pak. Kan kadang kan kadang bikin dongkol juga kalau anak-anak suka kayak gitu. Nah, itu kira-kira enaknya diapain ya? Apa kita diem aja, bener-bener diem kayak nggak ngapa-ngapain, atau mungkin ada baiknya kita cerita ke guru atau semacamnya? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bagus pertanyaan. Aplaus untuk Nona. Jadi pertanyaannya,
jenis bullying yang memanggil-manggil sesuatu dengan nama yang jelek atau catcalling, sweet gitu ya. Ketika ada cewek lewat itu namanya catcalling. Itu juga masuk ke dalam kategori bullying verbal, non fisik. Intinya di bullying itu dilakukan berulang kali, minimal 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Intinya dilakukan berulang kali. Termasuk ketika membuli suatu aliran kepercayaan atau agama. Itu juga tidak boleh. Apapun bentuknya, jenisnya bullying tidak boleh. Dan itu bisa dilaporkan kepada Bapak, Ibu guru yang ada di sini. Nah, tadi saya juga sudah matur kepada Bu Kepala Sekolah, kalau memang ada tindak lanjutnya kita bisa kolaborasi. Artinya bisa dilaporkan juga kepada kita. Termasuk ketika itu menyangkut ke ranah hukum, begitu. Begitu Nona, terima kasih. Yang lain, ayo silakan. Applause untuk SMK Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ahlam dari kelas dari kelas 11 pemasaran 1. Mau tanya Pak, menurut Bapak tindakan kekerasan di SMK Jember ini termasuk tinggi atau rendah? Dan menurut Bapak bagaimana solusinya untuk menindak tindakan kekerasan di Jember ini, Pak? Sudah. Makasih, Pak. Ya. Plus untuk Ahlam. Bagus pertanyaannya. Apakah tindakan kekerasan pada anak di sekolah tingkat SMK, MA atau SMA sederajat, apakah tinggi? Tinggi. Terbukti dengan beberapa kasus yang kami tangani seperti yang kami share di dalam PowerPoint tadi, banyak kasus yang kami tangani dan kasusnya itu masuk kepada ranah hukum. Kalau sudah masuk ke ranah hukum, mudah-mudahan di sini tidak ada parah. Kenapa? Karena di sana ada taruhan masa depan kita, begitu. Tetapi bagaimanapun pemerintah tetap peduli, tetap hadir pada anak yang menjadi pelaku. Seperti halnya di SMK 2 kemarin, saya juga pendekatan kepada keluarga karena anak sudah ada di pihak Polres. Saya pendekatkan kepada keluarga, Bapak, Ibu, kakek, nenek, tante, tolong diperhatikan anak ini, jangan dikucilkan, jangan dimusuhi, karena ini masih anak. Meskipun dia sebagai pelaku, intinya dia juga sebagai korban. Korban dari orang tuanya, dari keluarganya, dari masyarakatnya yang tidak memberikan informasi kepada dia. Maka Pak Joko ditugaskan oleh Bupati melalui disposisi beliau sosialisasikan ke seluruh sekolah, begitu. Terima kasih. Yang lain. Ayo. Saya kok enggak tahu yang cowok ya. Ayo yang cowok. Bagaimana? Siapa? Yang belakang mungkin? Sudah tidak ada yang bertanya? Beri aplaus untuk hari ini. Oke. Baiklah, acara demi acara telah kita lewati bersama. Semoga acara pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan tidak ada bullying-bullying di Kabupaten Jember, khususnya umumnya di seluruh Indonesia, baik itu di tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, MA, dan kita terbebas dari bullying. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi, Bu. Monggo Bapak, panjenengan di depan.